Apa kabar sahabat Tekno semua? Semoga masih semangat untuk melanjutkan belajar. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi Microsoft Word kita. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bullets ya. Dan sekarang di video ini kita akan lanjutkan dengan materi numbering. Seperti apa cara kerjanya? Simak terus. Di materi kali ini saya masih menggunakan contoh kasus yang sama dengan contoh kasus di video sebelumnya tentang bullets ya. Tapi di sini kita akan menggunakan numbering nantinya. Maka di sini kita ketik ulang aja sambil kita belajar step by step ya. Nah, pastikan teman-teman berada di home ya, di menu home aktifnya. Kemudian kita ketik di sini sama ya, sama dengan contoh kasus video sebelumnya. Hardware misalnya. Nah, di hardware ini, kalau sebelumnya kan kita gunakan bullet ini, ya. Tapi sekarang kita gunakan numbering. Bisa langsung klik di sini, seperti ini misalnya. Nah, langsung dia akan jadi nomor 1 dan geser ke kanan sedikit. Oke, ini induknya hardware. Kemudian saya tekan enter, saat saya tekan enter, dia akan langsung menjadi nomor 2. Nah, sekarang masalahnya adalah untuk data berikutnya ini adalah bagian dari hardware. Jadi di sini nanti ada monitor, keyboard, mouse, loudspeaker, dan CPU misalnya. Sama seperti pada saat kita menggunakan bullets, ya. Jika teman-teman belum mengikuti videonya, silahkan klik link di atas ini. Tekan tab, ya. Kita tekan tombol tab juga di keyboard. Nah, dia akan masuk satu level ke kanan. Kemudian dia akan berubah otomatis menjadi A. Ini secara defaultnya. Dan ini kita masih bisa ganti lagi di sini. Ya, tapi untuk sementara nggak apa-apa, kita coba dulu 1A. A ini kita kasih untuk monitor. Kemudian kita enter langsung jadi B. Dia formatnya langsung mengikuti otomatis ya. Keyboard, mouse, tinggal enter aja, nggak perlu diketik ABCD-nya. Loudspeaker, dan CPU misalnya ya. Oke, kalau saya enter lagi, dia akan menjadi F. Sementara sekarang kita akan membuat induk yang baru yaitu software. Ya, di sini ada hardware, ini bagian dari hardware. Sekarang kita mau jadikan nomor 2, ya, nomor 2. Jadinya di sini nantinya software. Jadi caranya sama dengan pada saat kita menggunakan bullets juga. Tekan Shift Tab di keyboard. Nah, dia akan mundur satu langkah ke belakang, dia akan otomatis melanjutkan nomor sebelumnya. Di sini 1, sini akan jadi 2. Jadi nggak perlu diketik lagi. Software. Nah, sama saya enter, kalau saya enter jadi 3. Jadi sama seperti tadi juga, tekan tab aja di keyboard sekali, nah dia akan masuk satu langkah ke depan. Nah, sekarang gimana kalau kita di sini tidak mau menggunakan ABCD, tapi mau kita ganti dengan format yang lain. Jadi caranya mudah. Di sini teman-teman bisa klik di numbering ini, di panah ke bawahnya ini, ya, panah ini akan ditampilkan banyak pilihan lagi di sini. Oke, teman-teman bisa pilih lagi di sini. Ada satu titik seperti ini, boleh juga masih sama dengan induknya ya, tapi biasanya dia berbeda. Ada satu dalam kurung seperti ini ya. Kemudian ada huruf Romawi seperti ini, teman-teman bisa lihat previewnya. Huruf Romawi. Kemudian ada ABC huruf besar, ABC ada tutup kurungnya seperti ini. Ini ya. Kemudian ada A, B, C pakai titik. Ya. Ada huruf Romawi kecil. Kalau ini huruf Romawi besar, ini huruf Romawi kecil. Oke. Sedangkan di sini ini numbering library ya. Ini istilahnya perpustakaan ataupun stok ya. Stok dari numberingnya. Kalau ini yang sudah pernah kita gunakan. Nah, maka misalnya saya pilih di sini huruf Romawi misalnya ya. Nah, 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi, kemudian balik lagi 2, 1 Romawi, dan seterusnya. Nah, kita coba lagi lihat di sini. Nah, di sini ada start new list. Nah, start new list ini maksudnya kita akan mulai penomoran ini dari nomor berapa. Nah, contohnya seperti ini. Start new list, set value to, misalnya kita pilih jadi 2. Nah, jadi nomor 3 misalnya. Kalau saya oke kan, di sini akan menjadi nomor 3 dimulainya, bukan dari nomor 1.
Nah, di mana kursornya kedap-kedip, maka di situ akan dirubah. Oke, ini kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke 1 dulu ya. Set numbering, kita kembalikan 1 dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya buat OS misalnya. Kemudian saya enter, tekan tab lagi di keyboard, masuk 1 langkah ke depan. Kemudian saya ganti di sini saya ketik di sini Windows. Kemudian Linux. Oke, kemudian di sini Mac OS. Oke, kalau di Linux ini kita mau jelaskan lagi, misalnya ada Linux Mint misalnya, maka saya enter kemudian tekan tab tadi ya. Coba enter, tekan tab di keyboard, maju 1 langkah ke depan, maju 1 level ke depan. Nanti kita bisa ganti ini ya nomornya. Di sini ada Linux Mint misalnya. Di sini ada Ubuntu. Nah, oke. Kemudian di sini di Mac OS, setelah Mac OS ada Microsoft Office. Ya, Microsoft Office ini sejajar dengan OS itu, satu Romawi besar ya. Nah, tekan Shift Tab, kemudian saya ketik di sini Office. Nah, saya tekan Enter, kemudian tekan Tab di keyboard lagi, maju 1 level ke depan, jadi nomor I lagi ya, dia sejajar dengan urutan sebelumnya. Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, Microsoft Access. Oke, saya enter lagi, dan saya membuat Brainware. Brainware itu sejajar dengan software. Jadi setelah enter akan jadi 4 Romawi seperti ini. Maka tekan Shift Tab lagi di keyboard, akan jadi 3 Romawi besar, dia ikut level ini. Kemudian saya tekan lagi Shift Tab, maka akan menjadi nomor 3, ikuti yang ini. Jadi nggak perlu diketik manual satu-satu ya. Brainware. Nah, saya enter, tekan Tab lagi di keyboard, kemudian user atau admin, kemudian ada programmer, kemudian ada operator misalnya ya. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya yang ini ya, misalnya 1, 2 ini kan nggak mungkin sama ya, sama dengan induk dasarnya. Oke, misalnya ini kita mau ganti, ini teman-teman bisa klik di sini panahnya, kemudian pilih Define New Number Format. Kita akan buat temukan format yang baru, klik di sini. Nah, di sini kita bisa pilih number style-nya. Ini 1, 2, 3, kemudian ada 1 Romawi huruf besar, ABC, huruf besar kecil, ada first, second, third, seperti ini ya. Kemudian ada 1, 2, 3 dan seterusnya, first, second, third dalam tulisan penuh seperti ini. Kemudian ada 01, 001, 0001 ya seperti ini sampai 00001 dan seterusnya. Jadi misalnya saya mau pilih ini ya, 1 SD, 2 ND, ini first, second, third seperti ini. Saya klik. Nah, dia akan ada preview di sini. Kalau tentang align left, center, dan right ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, silahkan teman-teman ikuti tutorial sebelumnya. Teman-teman di sini bisa lihat previewnya di sini. Nanti akan jadi seperti ini. Kita klik. Oke, nah akan jadi seperti ini dia. First, second, seperti ini. Atau kalau teman-teman mau ganti lagi, pilih lagi define. Kita bisa pilih lagi di sini. Ada klik level to modify 1, 2, 3. Ini level 3, level 4. Berarti ini level 4 kita di sini. Kalau level 3 mau kita ganti, klik di sini berarti. Level 3-nya yang di sini berarti ya. Kita mau ganti yang level 4. Enter formatting for number second ND ini. Kita juga bisa ketik sendiri. Misalnya saya mau buat AB seperti ini. Ada previewnya di sini. Kemudian oke. Nah, jadi AB seperti ini. Jadi apa yang kita ketik tadi ya. Kemudian saya mau ganti lagi define new number. Kita bisa ganti lagi dengan 1, 2, 3 seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada previewnya. Klik OK. Nah, akan jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya saya ketik enter, akan jadi 3 otomatis. Misalnya ada Fedora seperti ini misalnya.
dan seterusnya. Kalau saya enter lagi akan jadi 4. Ini ya. Kalau teman-teman merasa jarak ini terlalu jauh misalnya ya, ini kan jarak otomatis yang diberikan oleh Microsoft Word. Kalau teman-teman merasa ini terlalu jauh, boleh dengan cara blok. Kita akan dekatkan ya. Blok dulu. Nanti akan ada video khusus yang kita akan membahas tentang ini. Ya, tentang tabulasi ini. Pastikan teman-teman klik di sini. Ya, hanging indent ini. Kemudian klik tahan. Nah, geser ke kiri. Nah, kalau geser ke kanan lebih jauh lagi jaraknya. Kita geser ke kiri sampai seperti ini misalnya. Kemudian lepas seperti ini. Dia akan lebih dekat. Yang ini juga misalnya mau didekatkan lagi, bisa dengan cara yang seperti tadi. Blok, kemudian geser ke kiri. Seperti ini. Nah, jadi lebih rapi mungkin. Saya sarankan teman-teman langsung aplikasikan ya, langsung coba. Jika teman-teman punya kendala ataupun ada yang tidak bisa jalan seperti yang tutorial di video ini, silakan teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan cari solusinya sama-sama jika memang nanti teman-teman ada problemnya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Silakan klik tombol subscribe-nya jika teman-teman merasa tutorial-tutorial yang ada di channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video berikutnya kita akan belajar tentang penggunaan multi-level. Jadi pastikan teman-teman klik juga ikon loncengnya supaya teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi ketika video sudah selesai saya buat dan saya upload. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.